Kemudian selawat beriringi salam atas junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khotib mengajak kepada seluruh kaum muslimin sidang Jumat, hendaknya marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas dan mengikuti Nabi sallallahu. Dan jangan sesekali kita mati melainkan dalam keadaan Islam, karena itulah sumber keselamatan. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini khotib menasihat kepada diri khotib sendiri dan juga sebagian jamaah sekalian. Maka berhati-hatilah terhadap sifat sombong. Karena sifat ini adalah sifat yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala membenci. Dan agama kita agama yang sangat membenci terhadap sifat yang sombong. Dan sifat sombong adalah pewaris pada orang-orang dibinasakan oleh Allah. Sifat sombong adalah pewaris pada orang-orang yang diazab oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat membenci terhadap sifat yang sombong. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, kata Allah, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya kami tidak mencintai, kami tidak menyukai terhadap sifat-sifat yang sombong. Karena sifat yang sombong adalah sifat orang-orang yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Sifat ini adalah pewaris para iblis, pewaris Firaun, pewaris Qarun. Dan sifat ini bisa terjadi tatkala kita mendapat kekuasaan, tatkala kita mendapat kekuasaan dan kekayaan. Dan sifat itu selalu muncul kepada manusia. Kenapa sifat itu Allah benci dan dia adalah pewaris orang-orang binasa oleh Allah? Allah mengatakan di surah Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, kata Allah. Dan ingatlah tatkala kami berfirman, kami perintahkan seluruh para malaikat untuk sujud kepada Adam, lalu mereka sujud illa iblis, kata Allah, kecuali iblis. Kenapa dia tidak sujud? Aba wastakbara. Dia tidak sujud, dia enggan untuk sujud disebabkan, kata Allah, kesombongan. Wa kana minal kafirin, kata Allah, maka dia akan kami jadikan orang-orang kafir. Lihat, Allah sangat benci karena dia adalah sifat yang datang dari iblis. Ulama salaf mengatakan, sebagian ulama salaf mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat membenci sifat yang sombong? Sifat sombong adalah dosa pertama kali datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah iblis. Kemudian sifat itu bermula dengan kekayaan, dengan kekuasaan. Siapa dia? Firaun. Tatkala diberi kekuasaan, lalu dia seolah-olah dia yang berhebat. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian tertinggi. Lihat kesombongan karena kedudukan. Maka berhati-hati tatkala kita dapat kedudukan, jadi mengurus suatu lembaga, maka hati-hati terhadap sifat sombong. Jangan sampai datang di hadapan kita, ini karena saya. Jangan kita seperti Qarun. Tatkala Musa mengatakan, wahai Qarun, perintahkan pada Qarun, hendaknya dia membayar zakat dari hartanya. Qarun tidak mau. Alangkah hebatnya kalian ingin mengeluarkan hartaku, padahal harta yang kudapatku dengan kepintaranku, aku pintar, kata Qarun. Lihat, lupa dia. Semua kedudukan, semua kekayaan, semua itu adalah datang dari Allah.
Semua itu bermula dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah, maka jaga hati-hati terhadap sifat ini. Sifat ini sangat halus. Dia ini bermula dari hati. Bisa saja kita tidak melihat. Dia muncul dalam hati. Maka berhati-hati dalam sifat sombong. Dan apakah Allah hanya melarang? Juga Nabi SAW mengabarkan. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Hadis ini riwayat. Kata Nabi sallallahu, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Kata Nabi sallallahu, maukah kalian aku kabarkan, aku beritahukan kepada kalian sifat-sifat penghuni neraka? Kata Nabi sallallahu. Para sahabat ketika Nabi sallallahu mengatakan, maukah kalian aku kabarkan sifat-sifat penduduk neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Lihat para sahabat, takut mereka agar mereka betul-betul menjaga jangan sampai mereka termasuk sifat penduduk neraka. Lalu Nabi sallallahu mengatakan, kullu utullin jawawin mustakbirin. Kata Nabi sallallahu, sifat-sifat penghuni neraka adalah semua yang keras dan kasar. Keras hatinya, jahat lisannya, dan kasar. Mustakbirin, kata Nabi sallallahu, kullu utulin jawadin. Kemudian rakus, semua mau dia, semua milik dia. Nggak melihat dia ada orang miskin, ada janda yang membutuhkan, nggak peduli dia, kumpul aja harta sebanyak-banyaknya. Karena dia tidak lagi mencontohkan Nabi sallallahu, dia ingin mencontohkan korun. Apakah itu agama kita mengajarkan? Lihat Nabi sallallahu, rakus. Kalau makan tidak mau berbagi, tetangga tidak makan tak peduli dia. Wal mustakbirin, kata Nabi sallallahu. Kemudian orang yang sombong. Lihat sombong, kata Nabi sallallahu. Sifat-sifat penghuni penduduk neraka adalah 3 sifat, kata Nabi sallallahu. Keras, kasar, rakus, kemudian sombong. Lihat, maka berhati-hati terhadap sifat ini. Sifat ini adalah yang dibenci oleh Allah, yang diancamkan oleh Nabi SAW. Kemudian di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu. Ini ancaman, takut kita. Orang yang memiliki kesombongan di dalam hatinya. Di dalam hatinya ada kesombongan, kata Nabi sallallahu. Ini sekolah zarrah. Walaupun sebesar semut, walaupun sekecil semut, sekecil pasir, sekecil apa yang kita lihat kecil, ada di hati kita sombong, seolah-olah dia yang hebat. Saya hebat, saya yang bisa membuat demikian. La yadkhulul jannah, kata Nabi sallallahu, tidak akan masuk surga kalian. Kemudian ada kesombongan. Para sahabat lihat, mereka mengatakan takut dia, takut azab Allah neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-kibar? Apa itu kesombongan, wahai Rasulullah? Apa itu kesombongan sehingga kami bisa menjaga, supaya kami menjauhi dari sifat sombong? Kata Nabi sallallahu, batarul haqqa wa khamtun nas. Sifat sombong, kata Nabi sallallahu, dia menolak kebenaran. Disampaikan makan, pakul biyaminik, samillah ya Pak, samillah pakul biyaminik. Pak, baca bismillah, makan tangan kanan, nggak boleh tangan kiri. Nggak apa-apa, kamu bukan dokter, kamu bukan siapa-siapa. Kemudian disampaikan dakwah, disampaikan sunnah, melenceng, nggak mau mengikuti. Kata Nabi sallallahu, itu kesombongan juga. Batarul haq, menolak kebenaran. Ada satu kisah, ada seorang laki-laki diperintahkan oleh Nabi sallallahu, makan gunakan tangan kanan. Nggak mau dia. Lalu Allah binasakan, dia tidak akan bisa mengangkat tangannya lagi. Lihat,
Orang yang sombong dia akan diazab di dunia bahkan di akhirat. Lihat Firaun, di dunia dia dibinasakan oleh Allah, apalagi di akhirat. Kemudian wa khamtun nas, berkata Syekh Sa'ad Nasir As-Satri, kata beliau wa khamtun nas, apa itu wa khamtun nas? Menolak kebenaran dan merendah manusia. Apa itu merendah manusia? Kata beliau, betul, kamu ini takmir masjid, kamu pengurus masjid, ada marbot, kamu katakan, dia ini marbot, saya ketua, saya ustaz, ini siapa dia? Kemudian merendahkan manusia, ini nggak selevel ini kita nih harus duduk sama kita. Kata beliau, sahih, itu yang dikatakan kesombongan, nggak boleh. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau demikian. Betul dia ini mudir, betul dia ini pejabat, betul dia ini seorang pemimpin, lalu dia merendahkan orang lain. Maka itulah dimaksud dengan kesombongan. Maka saya mengajak kepada saudaraku berhati-hati terhadap sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diancamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina innahu huwas samiul alim.